Bungkam mulutnya. Lagu kebangsaannya. Kalau emang dikarungin saja. Buat apa ada Panji Gumilang? Emang Panji Gumilang siapa? Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Kita ini diadu domba. Kamu sebagai Menteri Agama, ya, kalau kamu nggak mampu, turun. Nggak usah jadi Menteri Agama. Orang pintar nggak punya nyali, hancur. Orang punya ilmu nggak punya akhlak juga hancur. Menteri Agama, Pak Yakut, kalau kamu takut, udah jelas-jelas faktanya banyak, kamu takut pesan Panji Gumilang, kamu turun dari tahtamu menjadi menteri. Ya, dengarkan omongan saya ini orang tua. Panji Gumilang itu otak sesat. Otaknya itu Panji Gumilang nyata-nyata itu otaknya otak iblis laknat. Saya mengomong seperti ini karena dari Panji Gumilang sendiri. Kalau Panji Gumilang tidak koar-koar begini begitu menyanyikan lagu apa itu? Salam orang mana itu? Itu fakta. Dan jangan pernah nyalain saya. Saya bikin postingan seperti ini karena saya menjawab dari mulutnya Panji Gumilang, dari ulahnya Panji Gumilang yang menantang seolah-olah dia itu tidak mempan hukum. Malu kita ini di depan masyarakat Indonesia, di depan rakyat Indonesia. Panji Gumilang itu siapa? Bungkam mulutnya. Lagu kebangsaannya. Kalau emang dikarungin saja. Buat apa ada Panji Gumilang? Emang Panji Gumilang siapa? Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bro, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid itu suci, boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun. Berani Indonesia. Pada para pejabat kementerian, MUI, Ustadz, Kiai, Ulama harus bekerja sama. Jangan, sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan, jangan ada penyesatan untuk generasi kita. Ya, pesantren Al Zaitun itu saya berani mengklaim itu sesat karena saya melihat langsung videonya Panji Gumilang, termasuk pimpinannya itu juga sesat. Ya, Panji Gumilang itu sesat. Saya ulang-ulangin itu ya. Memang ada yang bilang nggak berani mengklaim itu sesat atau haram dan lain sebagainya. Kalau saya, soalnya saya melihat langsung ucapan-ucapan Panji Gumilang. Ini zaman milenial bro. Jadi yang namanya tabayun itu bisa melalui media handphone, ya, bisa melalui media handphone. Tatap muka langsung ngobrol. Kalau perlu pakai layar besar ngobrol. Ya, kalau kamu nggak sanggup menangkap Panji Gumilang, nggak sanggup, nggak berani memproses hukum, turun kamu dari Menteri Agama. Apa? Sudah banyak macam-macam masalah Habib lah, masalah inilah, masalah itu. Diam saja. Cobalah Menteri Agama itu yang punya kuasa itu nengain masalah Habib apa kek segala macam. Jadi supaya ini reda. Kita ini diadu domba. Kamu sebagai Menteri Agama, ya, kalau kamu nggak mampu, turun. Nggak usah jadi Menteri Agama.
Orang pintar nggak punya nyali, hancur. Orang punya ilmu nggak punya akhlak juga hancur. Ya, berulang kali saya sampaikan, mandat, amanat itu Menteri Agama, Yakut. Ya, kalau kamu takut tidak bisa memproses hukum Panji Gumilang, kamu lebih baik turun, ya, Pak Jokowi, sampean pemimpin tertinggi di negeri ini, nggak usah takut, wong sampean kemana-mana yang di sono, kalau boleh dibilang kalau ada musuh itu menyiapkan tembakan-tembakan, sampean nggak takut. Panji Gumilang itu siapa? Dia iblis laknat. Ya, saya ngomong begini nih dari mulutnya dia sendiri, bukan saya ngarang-ngarang. Nggak usah tanya dasarnya apa, lihat di YouTube. Udah benar-benar meresahkan kehidupan, menyesatkan generasi muda, dan menyiapkan bom waktu untuk menghancurkan akidah Republik Indonesia, untuk menghancurkan, memecah belah NKRI. Hai para kiai, para ulama, bersatulah. Kalau Anda nggak berani memimpin, panggil saya, biar saya memimpin untuk menghancurkan kejoliman itu. Saya siap mimpin. Nggak usah takut. Nah, para kiai, para ulama, seluruh Indonesia. Orang-orang Islam, kalau memang Panji Gumilang itu tidak bisa ditumbangkan, ya, karena ini nyata-nyata kejoliman, saya yang di depan. Kawal saya. Bukan saya takut, kawal saya. Saya yang di depan. Ya. Saya yang akan menghadapi Panji Gumilang. Dia itu laknat iblis. Iblis laknat. Dia akan memporak-porandakan kesatuan Republik Indonesia. Untuk sementara itu dulu teman-teman ya. Jangan tinggal diam. Ini ada penyesatan. Panji Gumilang itu benar-benar mulutnya harus dibungkam. Tidak boleh bicara sekata pun. Dan pemerintah harus berani mengambil alih itu pesantren. Entah itu punya dia atau sita. Yang terakhir, sekali lagi. Menteri Agama, Pak Yakut. Kalau kamu takut, udah jelas-jelas faktanya banyak. Kamu takut pesan Panji Gumilang, kamu turun dari tahtamu menjadi menteri. Ya, dengarkan omongan saya ini orang tua. Ya. Perlu diketahui, 9 Raja Agung berbicara seperti itu karena memang beliau sendiri yang dengar, beliau sendiri yang lihat praktik keagamaan yang ada di Al-Zaitun yang dilakukan Panji Gumilang kepada para santrinya atau kepada generasi kita yang sekolah atau mondok di Al-Zaitun. Beliau sendiri yang dengar berbagai penyimpangan yang keluar dari mulut Panji Gumilang itu sendiri, yaitu melalui video-video Panji Gumilang dan Al-Zaitunnya yang tengah banyak beredar di media sosial. Lain halnya kalau 9 Raja Agung hanya sekedar diperdengarkan oleh orang-orang yang melihat dan mendengar ucapan Panji Gumilang, tetapi ini beliau sendiri yang dengar, beliau sendiri yang lihat. Jadi kita tidak usah heran setelah melihat postingan Panji Gumilang, luapan emosinya langsung naik dan berbicara seperti yang sudah beliau perdengarkan kepada kita melalui videonya. Buat teman-temanku sekalian, sampai di sini dulu videonya ya.